menanti, jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa menyapa, sahabat kita. Selamat pagi, Sobat Adiaksa. Ketemu lagi dengan saya Firnadia di podcast Jaksa Menyapa Kejaksaan Negeri Bengkayang. Kali ini kami akan menyampaikan kepada Sobat Adiaksa terkait dengan vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat Bengkayang. Saat ini kami kedatangan narasumber, yakni Bapak Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Agustinus, Sarjana Sosial, Magister Manajemen. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Sehat, Bapak? Sehat, Bu. Puji Tuhan. Iya. Baik, kali ini vaksinasi COVID-19 sudah pada tahap kedua, yakni dimulai pada tanggal 13 Januari 2021 untuk yang tahap pertama, dan juga untuk tahap kedua sudah mulai pada tanggal 17 Februari tahun 2021. Saat ini sudah mulai tahap kedua, Bapak. Iya, Ibu. Kita untuk pelaksanaan vaksinasi tahap kedua ini sudah berlangsung. Untuk di setiap kecamatan itu sudah selesai semua dilaksanakan. Kita hanya pelaksanaannya di Kecamatan Bengkayang, Ibu. Saat ini Bengkayang mendapatkan jatah vaksin berapa unit, Bapak? Secara keseluruhannya untuk Kabupaten Bengkayang kita mendapat vaksin ini berjumlah 250 pial, di mana satu pial itu terdiri dari 10 dosis. Artinya kita mendapat 2.500 dosis, sementara untuk satu orang mendapat 2 dosis. Jadi kita hanya dapat sasaran yang bisa kita vaksinasi di tahap kedua ini berjumlah 1.250 orang, Ibu. Baik, untuk 1.250 orang ini memang ditargetkan menyasar kepada siapa saja, Bapak Agus? Sesuai dengan Juknis Dirjen P2, itu memang untuk pelayanan publik, Bu. Nah, yang mana pelayanan publik ini terdiri dari TNI, Polri, yang berhadapan langsung dengan masyarakat, seperti perizinan, PLN, PDAM, dan juga pelaku pasar, pelaku pedagang, dan juga pelayanan publik lainnya seperti PLN, PDAM, seperti itu, Ibu. Untuk pelayanan publik sendiri, apakah sudah ada yang divaksinasi? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Ibu, untuk di tingkat kecamatan, di 16 kecamatan itu sudah kita lakukan semua, Ibu. Artinya kita memang prioritaskan yang pertama unsur pimpinan kecamatan yang terdiri dari para camat, kapolsek, dan ramil, tokoh agama, dan juga pejabat-pejabat publik lainnya seperti UPT Dinas Pendidikan, UPT Dinas Pertanian. Nah, itu sudah berlangsung, Ibu. Di hari Selasa sampai hari Rabu kemarin sudah semua selesai, karena di kecamatan ini hanya dapat sasaran itu hanya ada yang 30 orang, ada yang 60 orang ya, Bu, di setiap kecamatan. Sementara untuk di Kecamatan Bengkayang sendiri, karena memang pusat kota, nah ini kita vaksinkan 540 orang, Ibu. Yang terdiri seperti yang kita sampaikan di awal, yaitu TNI, Polri, dan juga pejabat publik lainnya. Ada beberapa OPD juga yang memang bersentuhan langsung dengan pelayanan ke masyarakat, Ibu. Oke, baik. Apakah untuk kecamatan atau desa yang di daerah, apakah sudah mendapatkan akses untuk vaksinasi sendiri? Untuk di tingkat desa kemarin kita baru di jajaran kepala desanya, Bu. Di jajaran kepala desanya sudah kita lakukan vaksin, karena memang mereka juga sering berkomunikasi, memberikan pelayanan bersentuhan langsung lah ke masyarakat-masyarakat yang beliau pimpin itu, Bu. Jadi untuk kepala desa sudah kita lakukan vaksinasi juga, Bu. Oke, jadi sejauh ini yang berapa unit yang sudah diberikan kepada pejabat publik? Untuk
kita hanya tinggal di Bengkayang ini, Ibu. Artinya tinggal untuk hari ini, Sabtu dan hari Senin, Ibu. Nah, kalau kaitan kemarin, kalau di hari pertama kemarin untuk di Kecamatan Bengkayang ini, kita dapat lakukan vaksinasi ini di 104 orang. Nah, masih tersisa sekitar ya 400 lebih lagi, Ibu. 400 lebih lagi. Nah, itu yang kita bagi nanti. Nah, untuk hari ini kemarin ditargetkan dari tim yang melakukan vaksinasi ini, teman-teman dari Puskesmas Bengkayang ini perharinya bisa 150 orang, Ibu. 150 orang karena kita memang dibatasi waktu, Ibu. Di jam 3 sore aplikasinya sudah tidak terima lagi, Bu. Dia langsung tolak. Kalaupun kita lakukan di atas jam 3 itu dan tidak bisa. Jadi untuk paling lambat masyarakat atau pejabat publik yang memang sudah ditargetkan di tahap 2 ini, itu maksimal waktu pemberian vaksin kepada mereka terakhir kapan, Bapak? Dia nanti dosis pertama, suntik pertama ini 14 hari kemudian dia harus suntik yang dosis yang kedua, Ibu. Jadi 14 hari kemudian dilakukan lagi vaksinasi yang kedua, artinya dosis yang kedua. Gitu. Baik, jadi untuk tempat vaksinasinya pun sama seperti halnya yang di vaksin yang pertama tadi sebelumnya? Iya, kita atau berbeda lagi? Sama, Ibu. Tempatnya sudah kita dari pelaksanaan tahap pertama juga kita lakukan di rumah singgah isolasi kita yang ada di Kabupaten Bengkayang, Ibu, yaitu di ex rumah sakit lama dulu, Ibu. Ex rumah sakit? Lama. Rumah sakit lama dulu. Oh, baik. Untuk target pedagang pasar sendiri, Bapak, kan ada juga untuk tokoh agama, pedagang pasar. Apakah mereka sudah mendapatkan jatah vaksinasi? Di data kita sudah, Bu, dan juga kita lakukan besok untuk para pelaku pedagang. Untuk vaksinasinya kita lakukan besok, dan juga kita sudah data melalui ketua, seperti mereka ada ketua ikatan pedagang lah seperti itu, Bu. Baik. Jadi sudah kita komunikasikan supaya besok memang mereka ya kita harapkan bisa hadir untuk dilakukan vaksinasi, Bu. Mereka mendatangi rumah sakit yang lama di Bengkayang atau memang dari tenaga kesehatan kita datang langsung ke pasar, Bapak? Enggak, Ibu, mereka yang harus datang ke tempat pelaksanaan vaksinasi, Ibu, karena sekarang agak beda dengan pelaksanaan vaksinasi yang biasa. Jadi artinya di sana memang harus ada sistem 4 meja, Ibu. Jadi kalau kita lakukan di pasar mungkin tidak ini, Bu, tidak memungkinkan lah. Baik, Bapak. Jadi memang untuk sejauh ini memang sudah sebagian besar vaksinasi sudah diberikan kepada yang ditargetkan di tahap kedua ini. Nah, ada juga, Pak, pertanyaan dari masyarakat banyak juga, dan termasuk dari kita juga. Apakah untuk vaksinasi COVID ini aman diberikan untuk kita gitu, terutama bagi lansia juga atau ibu menyusui atau memang pada rentang usia tertentu? Seperti yang kita alami, Ibu, ya, di saya secara kebetulan di tahap pertama kemarin dan juga pada saat pencanangan bersama unsur Forkopimda itu saya sudah 2 kali divaksin, artinya tuntas, Ibu, ya. Tetapi sampai hari ini tidak ada juga mengalami ada efek samping pada vaksinasi itu sendiri, Ibu. Jadi ya untuk vaksin ini sendiri aman lah, Bu. Aman. Jadi masyarakat tidak perlu takut lah. Dan juga untuk tenaga nakes kita, Bu, yang sudah kita lakukan di 1000 lebih tenaga nakes kita ini, sampai hari ini juga belum ada yang memang ada keluhan dengan setelah pasca vaksinasi ini, Bu. Iya, ini kan Pak Agus nih tadi katanya udah pernah disuntik ya? Iya. Udah pernah divaksin COVID-19. Nah, apa sih, Pak, yang dirasakan pada saat vaksin pertama? Apakah ada efek tertentu atau bagaimana yang Bapak rasakan? Iya, di saya jujur, Ibu, memang seperti biasa saja, tidak ada efek samping di yang saya rasakan kemarin, karena kita begitu divaksin kita memang harus diobservasi 30 menit, Ibu. Oh gitu. Iya, selama 30 menit itu pun kita tidak mengalami ada
gejala-gejala lain gitu Ibu. Jadi pada siapapun yang vaksin COVID-19 berarti memang harus ada di tempat diobservasi 30 menit dulu ya Pak ya? Harus diobservasi Ibu, karena sambil kita menunggu nanti, dia kalau memang belum 30 menit Ibu, kartu untuk kita kunjungan berikutnya dia tidak akan muncul Ibu. Jadi begitu udah 30 menit langsung muncul nanti Ibu. Dah, berarti memang betul-betul udah aman selama 30 menit itu Ibu. Sejauh ini pada tahap vaksinasi tahap pertama dan kedua yang pernah divaksin, Bapak pastinya akan memantau ya. Ya. Apakah ada mereka selama observasi 30 menit itu ada efek samping tertentu yang memang berbahaya? Sejauh ini laporan dari Dinas Kesehatan. Yang saya lihat langsung pada waktu itu Bu, enggak ada, memang enggak ada. Baik yang pencanangannya kemarin maupun proses selanjutnya untuk para nakes yang ada di setiap kecamatan maupun yang rekan-rekan dari rumah sakit, nakes-nakes itu ya sampai saat ini belum ada yang memang menyampaikan keluhan efek samping dari vaksinasi itu sendiri Ibu. Jadi memang sejauh ini memang tidak apa-apa ya, Pak Ya. Agus pun merasakan tidak ada efek tertentu apapun, jadi memang ini aman untuk masyarakat. Jadi untuk masyarakat di Kabupaten Bengkayang jangan takut untuk divaksinasi COVID-19 karena memang Pak Agus pun udah merasakan sendiri tidak ada efek apa-apa, tidak ada efek panas ataupun yang lain ya Pak ya. Iya Bu ya. Nah ini Pak yang saya tanyakan lagi untuk lansia. Nah ini kan apakah untuk jatah lansia ini diberlakukan untuk batch yang kedua nih ya Pak ya? Belum Ibu. Belum. Kita di tahap yang kedua ini memang sasarannya di pelayanan publik Ibu. Baik. Nah kalau untuk lansia itu memang masih dilaksanakan di tingkat provinsi Ibu. Nanti pasti akan ada di tingkat kabupaten kota. Nah kita memang kemarin sudah dapat sasaran untuk lansia ini Ibu. Tapi kita belum tahu nanti berapa banyak vaksin yang akan didistribusikan ke Kabupaten Bengkayang ini untuk melakukan vaksinasi terhadap lansia kita, Ibu. Baik. Ya. Untuk lansia sendiri kan dari pemerintah pusat itu salah satu yang diprioritaskan ya Bapak ya. Karena memang menurut data tersendiri itu dari kelompok lansia itu banyak yang memang mereka terdampak dan mengalami kematian. Memang angka kematiannya cukup tinggi. Nah, ini untuk bagaimana untuk masyarakat Bengkayang sendiri itu untuk yang khususnya lansia mendapatkan akses untuk vaksinasi COVID-19 sendiri, Bapak. Karena memang seperti yang kita ketahui bahwa lansia ini kan kok yang saya lihat tinjau di websitenya COVID-19 Satgas COVID itu memang ada mengisi aplikasi web tertentu. Nah, apalagi di masyarakat Bengkayang sekarang ini untuk yang lansia kan mereka buta akan teknologi. Nah, bagaimana solusi dari dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang sendiri agar mereka mendapatkan vaksinasi gitu? Apalagi yang di daerah-daerah yang desa-desa yang terpencil, yang terpelosok, mereka juga berhak untuk mendapatkan vaksinasi ini. Bagaimana Bapak tanggapannya? Ada pun langkah-langkah yang sudah kita lakukan berkaitan dengan sosialisasi pelaksanaan vaksinasi pada lansia ini, Ibu. Saya melalui UPT saya yaitu Puskesmas, kita minta supaya tenaga-tenaga Prokes kita yang ada di sana selalu memberikan sosialisasi, Ibu. Sosialisasi artinya ya teman-teman yang turun ke lapangan, ke desa, begitu sambil turun pelaksanaan posyandu ya harus diselip juga memberikan edukasi dan juga sosialisasi berkaitan dengan pelaksanaan vaksin ini, baik pun terhadap lansia maupun untuk ke masyarakat nantinya, Bu. Untuk lansia ini ditargetkan untuk batch ketiga atau kapan ya, Bapak? Ini masih kita tunggu, Bu. Kita tunggu arahan dari pimpinan, artinya provinsi lah dalam hal ini. Memang kalau untuk tahap kedua ini target kita di akhir Maret ini selesai, Bu. Dan juga seperti ya kita sudah mendapat informasi juga untuk vaksin di tahap ketiga ini di akhir Maret ini nanti akan disampaikan ke kita. Nah ini yang kita belum dapat berapa jumlahnya dan juga sasarannya diperuntukkan untuk siapa-siapa saja. Ini yang belum kita dapatkan, Ibu, informasi itu.
Jadi untuk tahap 3 ini akhir Maret ya Bapak rencana untuk pemerintah kabupaten mendapatkan? Belum Ibu, kalau di akhir Maret ini kita tuntaskan yang di tahap kedua ini Ibu. Di Untuk tahap yang kedua. batch ketiga kapan Pak kira-kira? Nah, ini yang belum dapat informasi final, artinya ya yang kita dapatkan informasi awal ini kan kedatangan vaksin ya Bu. Kedatangan vaksin ini di akhir Maret untuk vaksinasi yang di tahap ketiga Bu. Kira-kira untuk tahap ketiga itu ditargetkan kepada siapa saja Bapak? Nah ini tadi yang seperti saya sampaikan di awal bahwa memang kalau memang tindak lanjut dari provinsi setelah provinsi melakukan vaksinasi terhadap lansia dan juga langsung ke kabupaten kota ya bisa saja target yang tahap ketiga ini para lansia kita Bu. Jadi memang dikhususkan memang untuk lansia ya Pak ya? Ya. Selain itu apakah ada lagi yang ditargetkan di batch ketiga atau tahap ketiga ini? Ya mudah-mudahan sasarannya juga sampai ke masyarakat juga Bu. Kita berharap ya tergantung juga jatah vaksin kita ini Bu. Nah kalau kita lihat sasaran dari lansia yang di Kabupaten Bengkayang ini kan Bu, ada 18.000 orang. Nah kalau dari 18.000 orang kita hanya dapat vaksinnya hanya katakanlah 500 vial tadi, berarti hanya 5.000 dosis. 5.000 dosis dibagi dua hanya 2.500 orang, Bu. Berarti kan jauh kurang sekali, Bu. Iya, Nah, baik. kalau kita berharap sih, ya berapa yang target, sasaran, sebanyak itu juga kita dapat vaksin, biar tuntas, Bu. Jadi memang menurut Pak Agus ini ditargetkan untuk tahap ketiga memang diprioritaskan kepada lansia ya Pak, selebihnya nanti untuk masyarakat Ya, umum. mudah-mudahan, Bu. Kita masih menunggu juga ini informasi final juga dari provinsi, apakah di tahap ketiga nanti dikhususkan memang untuk lansia plus masyarakat ya kita tinggal laksanakan seperti itu Bu. Untuk lansia sendiri Bapak, tadi kan untuk mendapatkannya apakah mereka harus mengisi web di website khusus yang memang sudah di-sharekan di pemerintah ataukah memang dari kitanya pemerintah kabupaten berinisiatif untuk langsung mendata atau bagaimana Bapak? Seperti yang kejadian di tahap kedua ini, Bu, kita tinggal ini tentukan seperti contoh di kecamatan Sanggoledo, lansianya ada 1.000, ya kita minta supaya mereka langsung datang Ibu pada saat pelaksanaan vaksinasi. Nah di sana nanti ada meja pendaftaran, meja screening, meja pelaksanaan vaksinasi, dan juga meja pelaporannya Ibu. Oh, jadi memang langsung Langsung didata sendiri ya didata Pak ya? langsung Ibu. Ya baik, jadi memang kami dari masyarakat Bengkayang pastinya sangat menantikan sekali untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini ya Bapak, karena memang pandemi saat ini sudah sangat membahayakan tidak hanya di internasional juga, di negara-negara lain juga, di Indonesia sendiri pun juga memang sangat membutuhkan vaksinasi ini. Kami juga sebelumnya sudah mengupload di Facebook dan Instagram kami di Kejari Bengkayang. Baik di Instagram ada pertanyaan buat Pak Kadis. Nah, pertanyaannya ini ada langsung dari Info Bengkayang, Bapak. Pertanyaannya, selamat pagi Pak Jaksa dan Kadis Kesehatan. Saya mau tanya nih, untuk jatah vaksin masyarakat sipilnya kapan ya? Dan sampai saat ini sudah sejauh mana pelaksanaan vaksin untuk di wilayah Kabupaten Bengkayang? Yang tadi sudah dijelaskan ya Pak ya. Untuk itu. Dan ini Pak, ada yang tanya nih Pak dari Yukiko. Pak, vaksinasinya ini gratis atau bayar ya? Kapan kami divaksin? Kalau vaksinasi selama ini yang memang kita lakukan ini tidak ada tarif Ibu. Tidak ada tarif. Jadi memang gratis Ibu ya. Dan juga untuk pelaksanaan kepada masyarakat kita masih sama, kita tunggu, sabar menunggu, artinya tahapan-tahapan itu pasti akan dapat semua Ibu, pasti dapat semua, cuman apakah nanti di tahap keempat atau tahap keberapa gitu Bu. Nah. Jadi memang harus digarisbawahi ya, ini memang vaksinasi adalah program dari pemerintah dan memang ini gratis, tidak dipungut biaya. Jadi semisal nanti ada oknum-oknum tertentu ya Pak ya, semisal ada yang memang meminta biaya itu
harus ditolak atau bisa laporkan sendiri ke kepala dinas kesehatannya Iya. biar ditindaklanjuti gitu ya Pak ya. Baik, ada lagi Pak di Facebook. Jadi memang karena banyak tidak semuanya kami sampaikan yang memang yang belum ditanyakan saja. Nah, ini ada Pak dari Joshua. Bagaimana kalau saya bukan domisili Bengkayang, bisa divaksin tidak? Yang kita lakukan vaksinasi selama ini Ibu, kita memang yang prioritaskan yang berdomisili di Bengkayang. Artinya ketika didaftar dia harus menunjukkan KTP dia Bu. KTP jelas, NIK-nya dicatat juga Ibu, dicatat. Nah, kita sarankan mungkin yang bersangkutan mungkin lebih baiknya mendaftar di tempat sesuai dengan KTP-nya Bu. Lain kalau memang dia kayak ASN, petugas aparatur yang memang bekerja di Bengkayang seperti itu Ibu, nggak masalah. Tapi kalau dia memang bukan berdomisili di Bengkayang, ya masih kita tunda dulu lah Bu. Kita memang memprioritaskan masyarakat yang memang masyarakat Kabupaten Bengkayang. Untuk lansia sendiri Pak yang bukan dari Kabupaten Bengkayang, apakah memang bisa mendapatkan jatah vaksin? Nah, nanti kita susahnya nanti berkaitan dengan alamatnya Bu. Alamatnya ya kita memang pingin semuanya ya dapat Bu, walaupun dia memang bukan berdomisili di Bengkayang. Hanya saja nanti ketika dia harus vaksinasi dosis berikutnya takut dia tidak berada di Bengkayang seperti itu Bu. Oh iya, Ya. baik. Lalu Pak, ada pertanyaan lagi dari Pak Terry. Izin bertanya, gimana penyebaran info COVID ke masyarakat bawah? Nah, kita kurang info nih, jadi memang ada dari masyarakat di Bengkayang ini ada yang memang kurang informasinya Pak. Nah, ini gimana Pak terkait dengan Sebetulnya kalau kita di Bengkayang Ibu, saya dari lewat teman-teman di Puskesmas itu Bu, kita sudah selalu sampaikan supaya mereka memberikan informasi berkaitan dengan kasus COVID yang ada di Kabupaten Bengkayang Ibu. Artinya ketika ada masyarakat kita yang terkonfirmasi Ibu, saya akan selalu kirim data dan juga di sana disampaikan bahwa si A terkonfirmasi dan juga itu langsung kita lakukan tracing, pengambilan swab Ibu untuk yang kontak erat. Jadi untuk informasi COVID ini di setiap puskesmas sudah kita lakukan Bu. Dan juga saya minta supaya disampaikan dengan para camat di wilayah kerja mereka itu Bu. Nah, memang waktunya sudah cukup Bapak. Nah, ini mungkin ada yang mau disampaikan oleh Pak Kadis ini terkait dengan vaksinasi COVID-19 ini, apa yang akan disampaikan untuk masyarakat Bengkayang? Silakan Pak. Baik, terima kasih untuk kegiatan kita pada pagi hari ini, di mana ya kami diundang untuk menghadiri kegiatan podcast Jaksa Menyapa Kejaksaan Negeri Kabupaten Bengkayang seputar penanganan COVID-19 yang ada di Kabupaten Bengkayang. Nah, untuk masyarakat Kabupaten Bengkayang, penanganan COVID kita saya pikir memang sudah baiklah. Artinya penanganannya sudah mulai dari tingkat desa Bu, kecamatan, sampailah ke kabupaten. Nah, untuk pelaksanaan vaksinasi sendiri, saya mengimbau kepada masyarakat tidak perlu takut. Vaksinasi ini memang aman dan ya suci lah kalau kita lihat di media-media. Artinya tidak perlu ditakuti. Nah, sudah banyak mungkin dari ribuan yang sudah divaksinasi, sampai saat ini belum ada juga yang ke kita untuk melaporkan kalau dia memang ada sakit efek dari pelaksanaan vaksinasi itu sendiri. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak atas yang disampaikan kepada Sobat Adiaksa dan masyarakat Bengkayang semua. Jadi walaupun tetap sudah divaksin ataupun belum, tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan dimanapun berada. Baik, terima kasih Pak Agustinus atas kehadirannya di podcast Jaksa Menyapa pagi ini. Sehat selalu Bapak, semoga Bapak keluarga sukses ke depannya dan sehat selalu. Ya, terima kasih Ibu. Baik,
Sobat Adiaksa, demikian podcast Jaksa Menyapa pada pagi hari ini. Tetap selalu kita patuhi protokol kesehatan, dan buat Sobat Adiaksa, jangan lupa ya untuk subscribe di YouTube kami di Kejari Bengkayang, dan juga follow IG, Facebook, dan website kami yang ada di bawah ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Masyarakat menanti Jaksa Menyapa berjalan bersama. Jaksa Menyapa ada di tengah